Perkenalkan, nama saya Igini Indrianti. Perkenalkan, nama saya Dulfanira. Perkenalkan, nama saya Siti Darmawati. Nah, di sini kita akan meresensi buku yang berjudul Fihi Ma Fihi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk nonton video kami. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang buku Fihi Ma Fihi ini. Buku Fihi Ma Fihi ini diterbitkan oleh Forum pada tahun 2019 dan kota terbit buku Fihi Ma Fihi ini yaitu Yogyakarta, dan jumlah halaman dalam buku Fihi Ma Fihi ini yaitu ada 529 halaman, dan harga buku Fihi Ma Fihi ini insya Allah masih terjangkau yaitu Rp75.000. Biografi tentang Jalaluddin Rumi. Siapa sih yang tidak kenal dengan Jalaluddin Rumi? Seorang sufi yang sudah terkenal sejak abad ke-13. Jalaluddin Rumi seorang sufi sekaligus yaris teolog sekaligus penyair masyhur pada abad ke-13 yang karya-karyanya telah terkenal di seluruh sekat-sekat genre yang di negara manapun. Salah satu karya Jalaluddin Rumi itu kitab Fihi Ma Fihi ini. Kitab Fihi Ma Fihi ini adalah salah satu karya Rumi yang disampaikan dalam bentuk prosa, yang dimana banyak tanggapan, jawaban atau pertanyaan dari para sahabat dan para murid-murid Rumi. Nah, baiklah, saya akan membahas sedikit tentang buku Fihi Ma Fihi. Umumnya, buku Fihi Ma Fihi ini berisi mengenai sejumlah pandangan dari Rumi yang berkaitan dengan ilmu akidah, fikih, serta ilmu lain yang ada di dalam Al-Quran, disertai dengan nasihat kehidupan yang erat kaitannya dengan Tuhan. Dalam buku Fihi Ma Fihi ini, Jalaluddin Rumi sebagai penulis menawarkan banyak kejutan di setiap pasalnya. Buku ini menyuguhkan banyak ayat Al-Quran disertai dengan terjemahannya dan dilengkapi pula dengan pembahasannya. Di samping itu pula, Jalaluddin Rumi pun turut menambahkan hikayat dari kisah para nabi disertai dengan perumpamaan secara kontekstual, sehingga setiap kalimat yang ada pada dalam buku Fihi Ma Fihi pun lebih mudah dipahami. Buku Fihi Ma Fihi ini memberikan gambaran bagaimana cara seorang Jalaluddin Rumi mencintai Sang Pencipta dan menerima segala bentuk kehendak Allah dengan penuh kepasrahan dan keyakinan. Bagi Rumi, seorang manusia dilahirkan ke dunia sebenarnya hanya memiliki satu tugas dan tujuan. Apabila ada manusia yang hidup di dunia menghabiskan segala bentuk upaya dan tenaga, namun meninggalkan dan melupakan satu tugas utama itu, maka sia-sia saja hidupnya. Tugas utama yang dimaksud di sini adalah menghamba kepada Allah melalui ibadah yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, begitulah memahami dunia. Orang harus fokus terhadap apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi apa-apa yang menjadi larangan. Buku Fihi Ma Fihi membuat kita memahami Jalaluddin Rumi sebagai sosok yang sangat mencintai Tuhannya dengan caranya sendiri. Buku ini pula menjelaskan bahwa ada banyak hal dalam hidup seseorang serta bagaimana cara seseorang menyikapi segala kehendak Allah. Kesimpulannya, melalui buku ini, Jalaluddin Rumi mengantarkan kita pada kebijaksanaan agar mampu menerima segala kehendak Tuhan yang ada di dunia dengan sudut pandang yang luas. Membaca buku ini membuat kita berpikir dengan jalan pikiran Rumi yang indah namun dalam untuk diselami. Rumi mengantarkan kita pada kebijaksanaan dengan melihat segala sesuatu mulai dari sebabnya, bukan dari apa yang ditimbulkan oleh sebab itu sendiri. Baik, adapun kelebihan buku Fihi Ma Fihi ini. Yang pertama, buku ini sangat cocok dibaca oleh siswa sekolah menengah hingga jenjang di atasnya, khususnya para remaja Islam. Karena Fihi Ma Fihi ini juga menampilkan kisah cinta antara Laila dan Majnun
yang dapat menginspirasi dunia cinta yang alami oleh para remaja. Yang kedua, di sisi lain, secara bahasa, buku ini memiliki diksi yang tinggi dan indah. Secara susunan, buku ini pun dapat dibaca secara terpisah dan acak, karena satu subbab dengan subbab yang lain memiliki pembahasan yang berbeda. Selain memiliki kelebihan, buku Fihi Mafihi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memiliki kalimat yang agak rumit dan susah dipahami bagi seorang pembaca. Yang kedua, kisah yang tertulis dalam Fihi Mafihi tidak diselesaikan dalam satu pasal, melainkan bersambung dari satu pasal ke pasal lain, secara random atau tidak berurutan. Dalam kitab ini juga terdapat beberapa hikayat yang tak terselesaikan sehingga akan membuat pembaca merasa digantungkan pada kisah yang hanya menampilkan beberapa potongan kisahnya saja. Saran kami untuk buku Fihi Mafihi ini, sebaiknya dalam penggunaan kata digunakan kata yang mudah dipahami bagi para pembaca, dan dalam penyusun kalimatnya itu lebih diperbaiki lagi. Itulah tadi video penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.